Lila. Alhamdulillahirrabbilalamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yaitu rambutmu membawa ke surga. Masya Allah ya, tadi guru-guru kita juga sudah membahas bagaimana gambaran indahnya rambut Rasulullah SAW dan bagaimana sih kita dalam mengumpulkan rambut-rambut kita pada saat kita lagi halangan ya, Masya Allah. Nah ini berikut ada tayangan bahwa ada seorang laki-laki mewarnai rambutnya seperti warna pada pelangi. Masya Allah. Berikut ini dia tayangannya. Gemes ya kayak unicorn rambutnya ya Ustazah. Ombre-ombre gitu. Nah Ustazah ini kan dalam Islam tidak dibolehkan ya mewarnai rambut warna hitam ya, katanya nggak boleh ya Ustazah. Nah ini tetapi sebenarnya warna apa sih yang benar-benar dianjurkan dalam agama Islam sendiri? Karena kadang nih Aceh juga ya kan namanya buat suami ya, walaupun kita udah pakai jilbab kan tetap dong ya rambut gaya diwarnain ya, gaya ya kan ke salon iya, gitu, pengen betul. warna ini ya kan, di highlight rambutnya kan, Masya Allah. Nah ini apabila mewarnai rambut lebih dari satu warna, nah ini nih kayak tadi ya pelangi tuh, boleh apa enggak tuh Ustazah? Pelangi-pelangi ya. Ya Bener, ampun. rainbow. Rainbow. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, bismillah ya Allah, ini ngomongin masalah warnain rambut, apakah boleh ngewarnain? Terus bagaimana, pokoknya perintilan perempuan lah ya, laki juga ternyata ada ya. Ada. Jadi ternyata yang namanya kita ngomongin mewarnai rambut itu ada dalam satu kisah hadis. Suatu hari bapaknya Abu Bakar radhiyallahu an yang bernama Abu Quhafa datang ya ke hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang gini, aduh ini kenapa sih rambutnya pada putih semua, kalau bahasanya gitulah ya. Wahai, ya katanya, wahai Abu Bakar tolong warnai rambut ayahmu. Jadi dinyatakan di sini boleh menyemir rambut, bahkan memang sih di dalam kisah hadis ini Abu Quhafa itu ayahnya Abu Bakar ini berusia 70 tahun. Ya. Maka Nabi ngomong gini, warnailah rambut ini. Goyiru ya kan, yaitu warnai rambut ini tapi jauhi lagi warna hitam kalau dia orangnya itu udah yang namanya tua. Tapi ternyata di sini dinyatakan di dalam hadis dari Abu Quhafa dari Umar bin Khattab, kenapa di sini nggak boleh warna hitam? Karena takut adanya niat ada penipuan, kan kita udah uban, udah tua, ngapain pakai warna-warna hitam? Iya benar. Jauhi warna hitam, jadi boleh pakai warna-warna yang lain. Walaupun para sahabat juga berbeda pendapat. Ada yang memang para sahabat yang menyemir rambutnya. Siapa yang menyemir rambutnya? Abu Bakar As-Siddiq itu menyemir rambutnya ya kan. Umar bin Khattab juga menyemir rambutnya. Tapi pemirsa, kalau bernama Ali bin Abi Thalib atau Ubay bin Ka'ab, mereka yaitu dua orang sahabat besar ini tidak menyemir rambutnya. Artinya selera-selera lagi. Cuman kalau kita masih muda, berdasarkan hadis dari Abu Bakar ini, boleh-boleh aja warna hitam, kan kita belum tua. Tapi kalau udah pada tua udah ompong, dalam kitabnya Yusuf Qaradawi Halal Haram, itu kagak boleh, udah ompong, udah ubanan, berarti kenipu. Kecuali kalau dalam suasana perang. Boleh pakai hitam, kenapa? Agar nanti dilihat dalam peperangan, wah tentara-tentaranya masih pada muda-muda begitu. Ini ada persyaratan di sini. Jadi kalau masih muda boleh warna hitam, dan kalau selain hitam boleh lagi. Nyatakan apa? Warnanya di sini adalah diambil dari katam dan henna. Boleh warna merah, bahkan ada warna gold di sini, ada warna kekuning-kuningan. Wow, itu gold. Ada dalam hadis riwayat Abu Daud. Jadi seorang sahabat laki-laki lagi lewat nih, ternyata rambutnya berwarna merah. Nabi bilang, ini bagus. Masya Allah. Ada lagi yang lewat, rambutnya agak kekuning-kuningan. Oh ini bagus, ada dalam hadis riwayat Abu Daud. Ada lagi yang lewat, ya kan bahasanya tadi kayak warna keemas-emasan. Iya, oh bener. Ini bagus, highlight, ini ada ya, highlight gitu. Jadi sebaik-baik pewarna rambut, yaitu al-henna wal katam. Jadi semacam dari pohonan gitu, jadi natural alami gitu loh. Dari Yaman ini, pokoknya dari tanah Jazirah Arab di sana. Ini dalam kitab Fathul Bari, begitu Ci. Masya Allah. Ya terima kasih banyak guru-guru kita. Nah Ustadz Maulana ini sekarang aku mau nanya nih, sebenarnya mengapa sih anak yang baru lahir harus dicukur rambutnya ya kan? Nah, dan itu terjadi juga untuk ketiga anak Aceh juga pasti aja kayak gitu kalau baru lahir. Nah itu apakah harus ditimbang juga rambutnya sesuai anjuran Rasul? Nah ini kayak tadi ya untuk pertanyaan sebelumnya Ustadz, dan kalau tidak ditimbang dan disedekahkan perak berdasarkan rambut bayi, apakah belum diterima nih amalan anak tersebut? Nah punten silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita mendapatkan keberkahan di hari ini dan kita membahas sesuatu yang menarik sekali dalam keseharian yang
bagusnya kita bahas tentang bagaimana bayi yang baru lahir, apakah dipotong rambutnya atau gimana. Ternyata potong rambut itu bahagian daripada bentuk kesyukuran. Kayak orang tahalul kan. Dan anak bayi itu 7 harinya di akekah. Akekah itu rangkaiannya adalah, mohon izin, potong kambing, kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Lalu kambingnya itu disajikan untuk jadi jamuan tamu dan rambutnya dipotong. Dipotong. Pertanyaannya, potong apa cukur? Nah iya bener-bener. Lu Ustadz, dicukur kemudian Ada yang kita ambil potong, hukumnya ada yang dulu. cukur. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Oh. Jadi bukan wajib, sunnah muakkad. Kalaupun ditimbang lalu berapa itu supaya dapat berapa gram terus ya kan kita sudah biaya acara. Oh iya ya bener Sudah ya, masuk biaya acara dan sebagainya jadi aman. Kalaupun kita merasa gimana dosa atau tidak terima hukumnya sunnah. Sekali lagi sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi tidak usah ragu, rata-rata kita ini kalau bikin acara luar biasa biayanya. Saya rasa sudah lebih dari biaya Jadi timbangan sebenarnya udah tadi. termasuk Ya. ya. Mungkin Dan Ustadz. sebaiknya sebenarnya mau disedekahkan hasilnya itu. Dan ketahuilah mencukur rambut sampai habis buat anak bayi itu sangat dianjurkan. Karena mohon maaf tanpa menggurui hanya sekedar mengingatkan bayi lahir ikut darah. Iya. Otomatis ada darah yang menempel pada Ada yang rambut kotor, anak. Iya. Sehingga menghalangi pori-pori rambutnya anak. Jadi pada saat pemotongan rambut itu sebenarnya digundul anak bayi itu. Kenapa digundul? Supaya bersih dari darah yang menempel pada rambut anak. Dan mohon maaf, kenapa kita bahas rambut? Kenapa kita bahas rambut? Kalau kita bangun tidur pasti cuci tangan. Kenapa kita dianjurkan cuci tangan? Salah satu penyebabnya kita harus cuci tangan karena kita kalau tidur bisa jadi menggaruk-garuk rambut, kepala. Dan rambut itu maaf gudangnya bakteri, kutu Ya, dan bakteri, subhanallah. kutu dan sebagainya. Makanya orang-orang Mesir itu botak. Karena untuk menghindari itu ya Ustadz Menghindari ya. penyakit yang banyak bersarang di kepala. Makanya kalau orang pegang rambut harus cuci tangan. Cuci tangan karena kita tidak tahu jangan sampai tangan ini memegang rambut. Kalau misalnya nih ya, misalnya kayak lagi akikahan gitu, Ya. gitu kan. Itu kan misalnya ada yang dipotong, ada Ya. yang dicukur gitu-gitu. Nah cuman kalau kan nggak semua orang ngerti ya Ustadz kayak gitu-gitu gitu. Tapi Ya. jadi main potong-potong aja gitu. Sebaiknya Acaranya. gini ya, Itu mohon gimana? izin Bismillahirrahmanirrahim Nabi Muhammad SAW karena kita ikutan kepada Iya. Nabi, kita baca salawat, potongnya 1, 2, 3. Oh. Ya, syaratnya. Syaratnya. Jadi minimal 3 lembar. Masya Ya. Allah. Tapi enggak usah langsung dicukur pada saat itu. Iya. Lihat dulu posisi kan ada ubun-ubunnya Iya, anak ada itu belum ubun-ubunnya. kuat, belum kuat. Nanti dilihat pada posisi kuatnya baru kalau memang bisa. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Lona. Ya sekali lagi ya berarti bukan berarti kalau kita belum menyumbangkan ya tadi ya perak tadi itu sunnah muakkad. Jadi mudah-mudahan kita udah melaksanakannya ya jamaah ya. Ya ini selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari jamaah lewat sosial media. Ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah. Suami saya ingin saya punya rambut panjang, tapi rambut saya tuh rontok terus tiap hari ya. Tadi dong yang Kayak diomongin. tadi nih. Nah saya pengen banget ngebahagiain suami saya, nurutin maunya. Dia punya rambut, supaya saya punya rambut panjang. Nah apakah saya boleh menyambung rambut untuk menanam rambut, untuk membahagiakan suami saya dan supaya saya nggak mengalami kebotakan karena rontok. Karena kan rambut mahkota. Nah ini biasanya pakai extension nih Ustazah, Wow, ya kan? Sekarang kan udah extension. canggih banget kan rambut di extension biar panjang gitu loh. Nah itu gimana tuh Ustazah? Baik pemirsa, jadi ini seorang istri ya, subhanallah, terima kasih atas pertanyaannya. Ini buat cewek-cewek nih kayaknya di luar nih langsung nih banyak yang waduh gitu ya. Ini kayak gue banget gitu kan ya. Pantengin ya. Iya, pantengin terus nih. Jadi memang sebagai seorang istri atau calon istri atau tadi udah jadi istri ya. Udah. Dia ingin membahagiakan suaminya. Setiap manusia Sih. punya rasa cinta Masuk nih. yang mesti dijaga kemurniannya. Masalahnya nih, murni apa kagak nih? Gitu ya. Ternyata hukum menyambung rambut pun terjadi banyak perbedaan pendapat. Ya, extension lah, nanem lah, inilah itulah atau rambut palsu lah. Bahkan di sini ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, menurut jumhur ulama itu adalah haram mutlak. Why?
Karena apa? Karena ini katanya penipuan. Ya, Subhanallah. botak mau botak aja kata gitu ya. Karena apa? Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah telah bersabda, la'anallah al-wasilat wal mustausilat. Bahwasanya Allah melaknat, Rasul melaknat wanita yang disambung rambutnya, yang menyambung dan yang minta disambung. Nah ini pokoknya dilaknat. Ini jumhur ulama ya, jadi haram. Tapi pendapat kedua menurut Imam Hanafi, ini dibolehkan saja. Selama rambutnya bukan rambut asli. Oh iya. Gitu, iya. Jadi artinya kayak kita mah ya. sintetis. Heeh. Hair sintetis gitu kali ya. Kalau rambut orang hidup yang nggak dibolehin ya Rambut berarti itu nggak Ustazah. boleh. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah. Jadi ketika seorang sahabat bernama Sa'ad bin Iftah ya, dia mengatakan pokoknya perempuan kagak boleh menyambung rambut. Wasilat mustausilat gitu ya. Maka dari Bunda Aisyah lalu anha mengucapkan subhanallah. Dibolehkan bagi wanita selama itu dari bulu domba. Berarti kan bukan dari rambut manusia. Bukan. Nah jadi berdasarkan Imam Hanafi dibolehin aja selama sintetis. Dan yang ketiga kalau dari Imam Maliki haram, pokoknya haram, nggak bisa nawar. Iya. Mau rambutnya yang namanya sintetis kek, mau rambut manusia kek, kagak boleh. Ini menurut pendapat Imam Maliki. Dan yang keempat adalah pendapat Imam Syafi'i mengatakan boleh aja selama bendanya tidak najis. Kan takutnya kita najis, rambut Ya, siapa nih, lagi-lagi ya, rambut kalau binatang apa kotor. nih. Nah ini kan Imam Syafi'i adalah seorang yang sangat berhati-hati. Masya Allah. Selama itu tidak najis dan dia sintetis boleh. Tapi kalau dia najis bakal ada rambut dari manusia takutnya gitu tadi diharamkan berdasarkan hadis yang pertama. Dan itu pun dengan syarat kalau dia masih remaja, ya kan kalau dia masih remaja kagak boleh nyambung-nyambung rambut kalau remaja. Tapi kalau dia sudah menikah, sudah pernah punya anak karena tadi rontok segala macam boleh-boleh saja. Itu menurut pendapat Imam Oke, Syafi'i oke. rahimahullah. Jadi dari berdasarkan pendapat ini mungkin untuk yang bertanya ya mudah-mudahan bisa diambil mana yang dibolehkan. Karena memang tadi ada banyak pendapat. Balik lagi ya enggak? Jadi tapi sebenarnya kalau menurut Ustaz sendiri enaknya kita pilih yang mana ya Ustazah? Nah pilihan yang tepat sih enaknya daripada bingung-bingung mendingan pakai jilbab. Iya Ya benar. kan Masya misalnya. Allah. Dia pakai jilbab syar'i. Jilbab kan lebih enak nggak mikir-mikir lagi aduh gue gimana nih ada kutu nih atau maaf banget botak atau pitak gitu kan ya misalnya ya. Ya udahlah pakai jilbab aja. Iya, benar, Walaupun benar. memang nanti di kamar pasti sama suaminya kan ya seperti itulah ya pasti Ya. berduaan juga. Balik lagi kenapa sih kita ini buat yang para remaja nggak usah pusing-pusing. Ada jilbab yang namanya dalam ayat surat Al-A'raf ayat 26 sebagai penutup aurat. Kan begitu. Ya lagi-lagi berarti kita mendingan ikutin yang memang ya udah deh nggak usah yang aneh-aneh Nggak usah gitu yang ya aneh-aneh daripada deh. kita jadi salah gitu. Bahkan menyimpang, dinyatakan kalau menurut ya. Imam Hambali nih kalau kita biaya lebih besar buat anak perhiasan tapi ternyata kita nggak sedekah itu jadi haram juga. Iya, Jadi boleh aja lah subhanallah. gaya tapi sodakonya dijalanin Iya. gitu. Jangan ngumbar-ngumbar dah. Ya, Masya Allah luar biasa ya. Ustazah Lung terjawab sudah nih. Nah ini nih aku mau nanya lagi nih ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz Syam. Ayo, Ini bismillah. nih ya dari Gani Resah. Jangan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar setiap rambut putih atau uban yang tumbuh akan dihitung satu kebaikan dan dinaikkan derajatnya oleh Allah? Apakah ini berlaku pada orang yang sudah tua umurnya atau yang masih muda sudah beruban juga mendapat pahala? Nah, gimana tuh Ustadz? Berbicara tentang uban, ini ada ayat di surah Fussilat ayat 37 dan Imam Ibnu Katsir menafsirkannya bahwasanya ini adalah yang namanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Awalam nu'ammirkum man yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Allah katakan belumkah datang sebuah peringatan untuk kalian sehingga kalian tidak mengindahkan peringatan tersebut. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengatakan dari Ibnu Abbas dan dari Abu Uyainah dan juga dari Ikrimah mengatakan bahwa peringatan di sini yang dimaksud adalah uban. Uban inilah yang dimaksud untuk yang namanya peringatan bagi manusia. Sehingga dari ayat ini muncullah beberapa riwayat. Yang pertama adalah yang tadi disebutkan tadi ya bahwasanya mengangkat derajat, diberikan pahala. Yang jelas uban itu adalah sebuah kebaikan bagi seorang yang beriman. Bagi seorang yang beriman, uban adalah sebuah kebaikan. Kebaikan yang pertama bagi mereka adalah karena mereka semakin yang namanya ingat yang namanya kematian bahwa hidupnya tidak lama lagi gitu. Karena sudah datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua semakin zuhud, sudah tidak mencintai dunia karena dia berpikir dahulu saya rambutnya hitam semua kok udah berubah jadi
putih. Sama dengan harta bendaku dahulu aku memilikinya. Mungkin ketika nanti di penghujung usiaku aku tidak memilikinya lagi. Bahkan ketika masuk ke dalam kubur, mobilku mengantarku, anak-anakku mengantarku, amal solehku mengantarku. Namun yang setia menemaniku hanyalah amal solehku. Hartaku tidak menemaniku. Maka uban ini sebagai peringatan. Kalau yang saya baca riwayatnya adalah uban itu akan menjadi cahaya bagi orang beriman di hari kiamat kelak. Jadi syaratnya adalah beriman ya. Beriman. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah yang muda juga? Apakah yang muda juga Kalau yang muda gimana? Ustaz? yang Karena muda kan juga? yang beruban kan sekarang banyak juga yang Banyak muda-muda. juga yang muda. Ustaz. Heeh. Yang pertama adalah ya masuk juga karena itu kan bagi orang yang beriman. Iya, Uban Masya bagi Allah. orang yang beriman adalah yang namanya suatu peringatan yang juga sebagai cahaya, sebagai pahala dan derajat bagi mereka. Baik tua ataupun muda yang penting dia beriman. Yang kedua jangan salah pakai pomade. Ini salah pakai pomade ini sehingga mungkin merusak rambutnya. iya. Dan yang ketiga Atau ada gen, gennya. ada genetik. Ada juga yang mengatakan terlalu kencang berpikirnya. Bukankah karena terlalu kencang ini berpikirnya yang namanya uban ini datang sehingga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kamu tuh butuh istirahat juga Iya, aduh, tahu. Masya Allah. Aku Kamu- soalnya udah ada. udah ada. Ada. Kamu Sama banyak aku juga. Tipis-tipis di Iya. dalam. terlalu stres kali ya. Aduh. Kenapa kira-kira, Cak? Ya Gen, itulah genetik. hidup ini Sudah kan banyak ada usaha. ujiannya tetap. Terlalu banyak Usahanya pikirin. banyak. Banyak Nah usaha. itu Emang peringatan. iya sih. Itu peringatan dari Allah. Aku Cobalah mikir Aca, banget. kata Allah, cobalah itu ada ubanmu, Cak, liburan lah sekali-sekali. Udah, Aduh, udah Masya lama nggak ke Allah. Korea misalnya gitu ya. Peringatan Aduh, dari Allah Subhanahu kena wa taala. lagi nih. Yang jelas tidak ada satupun kalau orang beriman dikasih satu peringatan sama Allah itu akan menjadi kebaikan baginya, baik tua ataupun muda. Nah berarti Ustadz lagi-lagi ya, ini sekali lagi kalau udah ubanan misalnya bagi yang tua yang muda kan berarti kan sebenarnya dapat ya pahalanya nih. Iya dong. Tapi berarti sebaiknya jangan disemir ya kalau bisa ya. Apa Eh, gimana Ustadz? Tergantung, kalau dalam peperangan boleh. Oh. Dalam peperangan boleh atau dalam hal strategi yang sebenarnya peperangan itu dikiaskan dengan hal-hal sezaman sekarang ini. Misalnya yang namanya mungkin dalam hal pekerjaannya dia tidak dipercaya sama benar. orang kalau dia sudah ubanan gitu kan. Misalnya ada pekerjaan-pekerjaan demikian, jangan udah aki-aki. Padahal sebenarnya masih muda, masih kuat gitu. Tapi sebenarnya kata Rasulullah, uban itu malah menambah wibawa. Masya Allah. Menambah wibawa dan menambah ketabahan seseorang gitu. Ada tips bagi orang yang sudah uban, putih rambutnya, usahakan, ini tips dari guru saya, Iya, Allah yarham. Masya Allah. Sebaiknya rambutnya dipanjangkan. Oh. Kalau uban, jangan uban. dipendekkan. Kalau pendek nggak bagus kelihatan. Iya. Tapi kalau putih semua, bagus. Bagus ya, jadi Bagus. ombre Ombre. ya. Gak ada Berasa Apalagi gitu buat loh. perempuan ya, Kayak orang- jangan sampai. Kayak orang-orang luar negeri gitu Iya kan. benar, Iya. kayak seakan-akan gennya bule ya. Iya, Oh, iya. Masya Allah. Jadi jangan juga nutupin uban itu tadi niatnya ya. Jadi sebenarnya Masya kalau Allah ya. berbicara tentang rambut dari tadi kan Al-Quran itu bilangnya bukan hijab. Al-Quran itu bilangnya khimar. Himar, Iya, kerudung. khimar itu dari kata, tahu khamer nggak? Khamer. Kenapa disebut khamer itu memabukkan? Karena menutup pikiran. Kenapa penutup rambut disebut khimar? Karena menutup pandangan, menutup Pandangan. kekurangan. Masya Gitu. Himar, Allah, himar. Masya Allah, luar biasa. Jadi sekali lagi ya jamaah ya, nggak muda nggak tua, insya Allah kita mendapat pahala ya dari Allah dengan tumbuhnya uban kita. Tapi Uban jangan terlalu kita. kebanyakan mikir ya guys ya. Ntar jadi beda ubannya. Ya, jamaah ini setelah ini akan ada segmen ensiklopedia Islam nih yang akan dibawakan seperti biasa oleh Ustadz Syam nih ya kan. Nah dan juga kita akan berdoa bersama agar kehidupan kita selalu diberikan kemudahan, diberikan Amin, ya rizki Allah. oleh Allah. Dan semoga kita juga dijauhkan dari segala bahaya dari langit dan bumi. Nah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.